Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tasya Novita Puji Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal ujian akhir semester praktik pajak akuntansi syariah 4E dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wahdianfiari, SE, SY, MH. Simak videonya ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pajak final beserta analisis tentang pajak final, dan juga apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu, yaitu dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi terjadi terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Secara sederhananya, pajak PBH final ini merupakan pajak yang dikenakan langsung ketika wajib pajak memperoleh penghasilan. Pajak final diatur dalam UU PPH Pasal 4 Ayat 2 untuk berbagai transaksi, serta diatur dalam UU PPH Pasal 26 atas pendapatan yang diterima wajib pajak luar negeri. Dari segi pelaporan objek pajak, PPH final tidak perlu diperhitungkan kembali dalam perhitungan PPH pada saat pelaporan SPT PPH, sehingga tidak ada istilah kredit pajak dalam PPH final. Selain itu, terkait pelaporan PPH Pasal 4 Ayat 2 dan PPH Pasal 26 dapat dilakukan dengan pengisian dan penyerahan SPT masa PPH Pasal 4 Ayat 2. PPH final diterapkan karena adanya kemudahan dan kesederhanaan dalam administrasinya. Jika dilihat dari segi objek pajak, umumnya objek pajak PPH final terkait dengan seluruh lapisan masyarakat dan terkait dengan transaksi yang cukup likuid seperti bunga deposito dan jual beli saham, serta objek lain yang membutuhkan kemudahan dalam sisi perpajakan seperti jual beli tanah, bangunan, dan sewa bangunan. Yang kedua, diketahui PTKP Bejo sebesar 19.800.000, biaya sewa bangunan senilai 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito senilai 1 juta, biaya rekresi senilai 2.500.000, pendapatan bunga deposito senilai 15 juta, laba usaha sebelum pajak senilai 860 juta, dividen Bejo 30% dari 50 juta yaitu 15 juta, honor pembicara yaitu 5 juta, gaji dosen senilai 15 juta, penghasilan sewa rumah dipotong pajak senilai 100 juta, tender dari Pemda DKI senilai 250 juta dengan laba 100 juta, serta angsuran PPH Pasal 25 senilai 24 juta. Kemudian untuk menghitung PPH terutang atas penghasilan yang akan dilaporkan dalam SPT. Laba sebelum pajak Tuan Bejo senilai 860 juta. Kemudian menghitung rekonsiliasi fiskal, yaitu koreksi positif dan juga koreksi negatif. Yang termasuk dalam koreksi positif yaitu biaya sewa bangunan senilai 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito senilai 1 juta, dan biaya rekresi senilai 2.500.000 sehingga diperoleh total 27.500.000. Biaya rekresi dikoreksi positif karena termasuk dalam biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha dalam pasal 9 ayat 1 huruf B. Sedangkan untuk biaya sewa bangunan dan biaya administrasi bank atas deposito harus dikoreksi sesuai dengan Peraturan PP Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 13 yang menyatakan bahwa seluruh beban yang muncul dari objek pajak penghasilan final tidak boleh dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal. Kemudian dalam koreksi negatif yaitu pendapatan bunga deposito senilai 15 juta. Dari koreksi positif dikurangi dengan koreksi negatif sehingga diperoleh laba fiskal usaha senilai 872.500.000. Untuk penghasilan lain-lain ditambah dengan gaji honor dosen senilai 15 juta, maka diperoleh penghasilan neto fiskal senilai 887.500.000. Terkait honor sebagai pembicara dan pendapatan dividen ini tidak dimasukkan dalam perhitungan PPH terutang karena tergolong dalam objek PPH final. Sedangkan untuk istri diasumsikan bahwa istri dapat mendapatkan penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh dari
satu pemberi kerja yang telah memotong pajak penghasilan sesuai ketentuan PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak dapat digabung atau tidak ada hubungannya terkait dengan usaha atau pekerjaan dari suami atau anggota lainnya, sehingga pendapatan istri ini tidak perlu digabung oleh suami. Kemudian untuk PTKP yaitu K2, karena yang menjadi tanggungan di sini hanyalah Rucira dan juga Aurora dari anak kandung Bapak Bejo. Sedangkan Dewa anak kandung belum dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena Dewa ini baru lahir pada bulan Maret 2010. Sedangkan penetapan tanggungan dalam PTKP dilakukan pada awal tahun 2010. Dewa dapat diperhitungkan sebagai tanggungan pada tahun pajak 2011. Sedangkan Andrian atau adik ipar tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena tidak ada pada baris keturunan lurus baik dari sisi keluarga sedarah maupun keluarga semenda dalam pasal 7 ayat 1 huruf D. Sehingga diperoleh PKP sebesar 867.700.000. Kemudian kita hitung PPh terutangnya. 5% dari 50 juta senilai 2.500.000. 15% dari 200 juta yaitu 30 juta, 25% dari 250 juta senilai 62.500.000 dan 30% dari 367.700.000 diperoleh 110.310.000, sehingga PPh terutang yang akan dilaporkan dalam SPT senilai 205.310.000. Kemudian untuk menghitung pajak yang masih harus dibayar oleh Tuan Bejo, PPh terutang diketahui tadi 205.310.000. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak PPh 21 yaitu dari gaji honorer dosen 5% dari 15 juta yaitu 750.000. Serta PPh 22 yaitu penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dari 250 juta yaitu 3.750.000 dan PPh 25 sebesar 24 juta sehingga total kredit pajaknya senilai 28.500.000 dan PPh kurang bayar Tuan Bejo senilai 176.810.000. Untuk angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan di tahun berikutnya yaitu kita hitung PKP Tuan Bejo senilai 867.700.000 dikurangi dengan penghasilan tidak teratur senilai 100 juta dari penjualan tender dari Pemda DKI. Sehingga PKP teraturnya diperoleh 767.700.000. Kemudian untuk menghitung tarifnya 5% dikali 50 juta diperoleh 2.500.000. 15% dikali 200 juta diperoleh 30 juta, 25% dari 250 juta senilai 62.500.000 dan 30% dari 267.700.000 senilai 80.310.000 sehingga diperoleh PPh terutang Tuan Bejo senilai 175.310.000. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak PPh 21 senilai 750.000 dan PPh 22 senilai 3.750.000 dengan total kredit pajak 4.500.000. Jadi untuk menghitung angsurannya PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak sehingga total angsuran tahunannya 170.810.000. Kemudian untuk menghitung angsuran bulanannya PPh 25 yaitu 170.810.000 dibagi dengan 12 bulan dalam 1 tahun yaitu 14.234.167. Yang ketiga, diketahui bahwa Bapak Kusuma bekerja di PT Mulia mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan gaji pokok 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan senilai 500.000, iuran pensiun yang dibayarkan perusahaan sebesar 600.000, iuran pensiun yang dibayar Bapak Kusuma senilai 400.000,
PTKP K3 senilai 21.120.000, tunjangan mobil senilai 7 juta, tunjangan rumah senilai 6 juta, bonus senilai 50 juta. Sehingga pertanyaannya, hitunglah perhitungan PPh atas gaji serta perhitungan PPh atas bonus. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan PPh 21 atas gaji, kita menghitung dulu penghasilan bruto dari Bapak Kusuma. Dari gaji pokok senilai 22 juta, tunjangan mobil senilai 7 juta, tunjangan rumah senilai 6 juta, dan premi jam sostek yang dibayarkan perusahaan senilai 500.000. Sehingga dengan total penghasilan bruto Bapak Kusuma yaitu 35.500.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan serta iuran pensiun. Biaya jabatan 5% dari gaji pokok yaitu 5% dari 22 juta, maka diperoleh 500.000 karena biaya maksimal biaya jabatan adalah 500.000, serta iuran pensiun yang dibayarkan oleh Bapak Kusuma senilai 400.000, maka diperoleh penghasilan neto per bulan Bapak Kusuma yaitu 34.600.000. Untuk menghitung penghasilan neto per tahunnya, penghasilan neto per bulan dikalikan 7, yaitu masa kerja Bapak Kusuma dari bulan Juni hingga Desember, yaitu 242.200.000. Kemudian dikurangi dengan PTKP Bapak Kusuma yaitu K3 dengan rincian untuk wajib pajak senilai 15.840.000, untuk kawin 1.320.000, serta tanggungan Bapak Kusuma yaitu 3 orang, setiap orangnya yaitu 1.320.000, sehingga diperoleh tanggungan 3 orang 3.960.000. Jadi jumlah PTKP Bapak Kusuma senilai 21.120.000. Kemudian untuk penghasilan kena pajak Bapak Kusuma yaitu senilai 221.080.000. Maka PPh terutang 21 atas gaji Bapak Kusuma yaitu 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 171.080.000 diperoleh 25.662.000, sehingga diperoleh PPh terutangnya 28.162.000 untuk setahun. Kemudian untuk PPh 21 sebulan Bapak Kusuma yaitu 28.162.000 dibagi 12 bulan atau dalam 1 tahun yaitu 2.346.833. Kemudian untuk perhitungan PPh 21 atas bonus, kita hitung dari penghasilan neto setahun PPh 21 atas gaji di atas tadi senilai 242.200.000 ditambah dengan bonus yaitu senilai 50 juta sehingga diperoleh 292.200.000. Kemudian dikurangi dengan PTKP pada tahun 2010 Bapak Kusuma yaitu K3 senilai 21.120.000. Kemudian diperoleh PKP Bapak Kusuma atas bonus yaitu 271.080.000. Sehingga PPh terutangnya yaitu 5% dari 50 juta senilai 2.500.000, 15% dari 200 juta yaitu 30 juta, serta 25% dari 21.080.000 diperoleh 5.270.000. Sehingga PPh terutang atas gaji dan bonus dalam 1 tahun Bapak Kusuma yaitu 37.770.000. Maka untuk menghitung PPh 21 atas bonus dikurangi dengan PPh 21 atas gaji saja yang senilai 28.162.000 tadi, maka diperoleh PPh 21 atas bonus Bapak Kusuma senilai 9.603.000. Yang keempat, diketahui honor intan selama 10 hari kerja yaitu 2 juta rupiah dengan upah 200.000 per hari. Untuk upah borongan tita selama 4 hari yaitu sebesar 101 juta dengan gaji 250.000 per hari.
Hitunglah PPh 21 yang dipotong Intan dan PPh 21 yang dipotong Tita. Kita mulai dulu dari perhitungan PPh 21 yang dipotong Intan. Untuk upah bulan Desember Intan selama 10 hari kerja dikalikan 200.000 senilai 2 juta. Untuk penghasilan neto per tahunnya yaitu 2 juta dikalikan 12 bulan dalam 1 tahun yaitu 24 juta. Untuk PTKP Intan yaitu TK 0 karena Intan belum kawin dan tidak memiliki tanggungan yaitu sebesar 15.840.000 sehingga diperoleh penghasilan kena pajak Intan senilai 8.160.000. Untuk PPh terutang Intan yaitu 5% dari PKP yaitu 8.160.000, maka diperoleh PPh terutang Intan senilai 408.000. Kemudian untuk menghitung PPh 21 yang dipotong bulan Desember sehingga kita hitung per bulannya. Dari PPh terutang 1 tahunnya yaitu 408.000 dibagi 12, maka diperoleh 34.000. Selanjutnya untuk menghitung PPh 21 yang dipotong Tita, kita menghitung upah borongannya yaitu upah borongan dalam sehari senilai 250.000 dari gaji dalam 4 hari yaitu 1 juta dibagi 4 hari sehingga upah sehari di atas 150.000 dan diperoleh PKP 100.000. Untuk upah borongan terutang pajak yaitu 4 hari dikali 100.000 sehingga diperoleh 400.000. Maka kita hitung PPh 21 terutangnya 5% dari upah borongan terutang pajak yaitu 400.000 sehingga diperoleh PPh 21 terutang Tita yaitu 20.000. Nomor 5, Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh 26 final. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar dengan kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Mr. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Maka PPh 26 final yang dikenakan oleh Mr. Smith yaitu sebesar 5.400.000 dengan perhitungan tarif PPh final 26 yaitu sebesar 20% dikalikan gaji selama 3 minggu yaitu 3.000 US dollar dan dikalikan kurs yang berlaku yaitu 9.000 per US dollar. Maka diperoleh 5.400.000. Kemudian honor Mr. Smith yaitu dari gaji Mr. Smith sendiri sebesar 27 juta dikurangi dengan PPh 26 final sebesar 5.400.000 sehingga honor Mr. Smith yang diperoleh selama 3 minggu sebesar 21.600.000. Nomor 6, PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan elektronik dan lainnya telah memiliki angka pengenal impor atau API selama tahun 2010. PT Arif Jaya melakukan impor 200 set komputer sebesar 1.300 US dollar per set dengan biaya masuk yang ditetapkan yaitu 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar 20 juta. Kurs Kemenku yang berlaku senilai 9.500 per US dollar dan kurs BI sebesar 10.100 per US dollar. Atas transaksi di atas, PT Arif Jaya dikenai PPh 22. Kita menghitung dulu DPP-nya, yaitu dengan rincian CIF. Kita menghitung CIF-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung freight and insurance sebesar 1.300 per set, dikalikan 200 set komputer, dan dikalikan kurs Kemenku sebesar 9.500 per US dollar. Maka diperoleh CIF 2.470 juta. Kemudian menghitung biaya masuknya yang ditetapkan yaitu 20% dikalikan CIF 2.470 juta. Dan kemudian untuk pungutan pabean lainnya senilai 20 juta, maka diperoleh DPP senilai 2.984 juta. Maka PPh yang harus dipungut atas barang impor yaitu dengan tarif 2,5% dikalikan DPP
2.984.000.000, maka diperoleh 74.600.000. Nomor 6B. PT Arif Jaya menjual 15 set TV seharga 30 juta per set, tidak termasuk PPN. Atas penjualan tersebut, PT Arif Jaya dikenai PPh pasal 22 atas pembelian oleh Pemda. Kita menghitung nilai penjualannya, yaitu 15 set TV dikalikan 30 juta, maka diperoleh nilai penjualan senilai 450 juta. Untuk PPh dua-duanya yaitu 1,5% dikalikan 452 juta, maka diperoleh 6.750.000. Untuk 6C, menjual barang elektronik ke kantor PT Bagus Studio senilai 55 juta. Pada penjualan kali ini, PT Arif Jaya tidak dikenai pajak karena bukan termasuk objek pajak PPh, melainkan penjualan barang elektronik ini dikenai PPN sehingga tidak termasuk potongan PPh tetapi dikenai tarif PPN. 6D. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta. Untuk atas jasa tersebut, PT Arif Jaya dikenakan PPh pasal 23 atas jasa teknik dengan tarif 2%. Maka PPh 23 yang dikenakan oleh PT Arif Jaya senilai 2% dari 11 juta, yaitu 220.000. 6E. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown, yaitu warga negara Inggris, senilai 15.000 per US dollar dengan kurs Kemenku 10.000 per US dollar, dan membayar jasa manajemen kepada Lembaga Manajemen Indonesia sebesar 20 juta. Untuk pembayaran jasa atas jasa kepada Mr. Brown, karena Mr. Brown merupakan warga negara Inggris, maka dikenakan PPh 26 untuk wajib pajak luar negeri dengan tarif 20%. Maka diperoleh 15.000 US dollar dikalikan kurs Kemenku 10.000, maka diperoleh 30 juta. Untuk PPh 23 wajib pajak dalam negeri kepada Lembaga Manajemen Indonesia dikenakan tarif 2%, maka 2% dikalikan 20 juta, maka diperoleh 400.000. 6F. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta, kepada Bank Hong Kong cabang Jakarta sebesar 20 juta, kepada Bank Singapura sebesar 100.000 US dollar dengan kurs Kemenku 9.000 per US dollar, dan kepada PT Materials Jaya sebesar 10 juta. Untuk perhitungan yang pertama, bank pembayaran bunga kepada Bank BCA ini dikecualikan karena bunga dari bank bukanlah objek pajak atau bisa dibilang pengecualian pengenaan pajak yang tertera dalam PPh pasal 23 ayat 4. Sedangkan untuk pembayaran bunga kepada Hong Kong Bank cabang Jakarta ini juga dikecualikan karena sesuai dengan PPh pasal 23 ayat 4, pembayaran kepada BUT Hong Kong termasuk pengecualian atas pengenaan PPh karena atas transaksi bunga bank cabang luar negeri di Indonesia. Untuk pembayaran bunga bank kepada Bank of Singapore dikenai tarif 10% atas PPh pasal 26 dengan kurs Kemenku 9.000. Pembayaran bunga bank senilai 100.000 US dollar, maka perhitungannya yaitu 10% dikali 100.000 US dollar dikalikan 9.000 rupiah, maka diperoleh 90 juta. Untuk pembayaran bunga bank kepada PT Maju Jaya dikenakan tarif 15% sesuai dengan pasal 23, yaitu sebesar 1.500.000. 6G. Membayar fee audit sebesar 100 juta atas jasa, maka dikenakan PPh 23 dengan tarif 2%. Maka perhitungannya yaitu 2% dikalikan 100 juta, maka diperoleh PPh 23 senilai 2 juta. 6H. Membayar biaya sewa senilai 80 juta. Atas pembayaran sewa tersebut,
PT Arif Jaya dikenai PPh 23 dengan tarif 2%, maka perhitungannya yaitu 2% dikali 80 juta, maka diperoleh PPh 23 senilai 1.600.000. 6I. Membayar dividen 5.000 per lembar. Diketahui dividen Insinyur Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham. Atas hal ini, Insinyur Wibawa dikenakan PPh final karena kepemilikan orang pribadi. Yang kedua, CV Abadi memiliki 30.000 lembar saham dengan 10% kepemilikan. Atas hal ini, CV Abadi dikenakan PPh pasal 23 karena atas badan usaha. Yang ketiga, PT Safari memiliki 75.000 lembar saham dengan kepemilikan sebesar 25%. Atas hal ini, PT Safari tidak dipotong pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Karena bagi PT dengan kepemilikan saham paling rendah 25% masuk dalam pengecualian dalam PPh 23 pasal 4 ayat 2. Untuk menghitung PPh final pasal 17 atas Insinyur Wibawa, yaitu dikenai tarif 10% dikalikan 5.000 per lembar dan dikalikan 10.000 lembar saham, maka diperoleh 5 juta. Untuk CV Abadi dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. 15% dikalikan 5.000 per lembar dan dikalikan 30.000 lembar saham, maka diperoleh 22.500.000. 6J. Membayar premi sebesar 500 juta setahun dan ke PT Asuransi Kita sebesar 200 juta setahun Insurance CO London. Atas hal tersebut, PT Arif Jaya dikenakan PPh 26 dengan DPP tarif 50%. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi luar negeri, sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi, yaitu sebesar 500 juta, maka diperoleh DPP 250 juta. Untuk menghitung PPh 26-nya dengan tarif 20%, yaitu 250 juta dikalikan 20%, maka diperoleh 50 juta. Untuk PT Asuransi Kita tidak dipotong karena PT Asuransi tidak termasuk dalam objek pajak atau masuk dalam pengecualian objek pajak. 6K. Membeli semen dari PT Semen Cipinang dengan harga 250 juta dan menjualnya kembali kepada Dirjen Pajak dengan harga 300 juta. Atas pembelian semen dan penjualan semen tersebut, PT Arif Jaya dikenakan PPh 22. Atas pembelian semen tersebut, perhitungannya yaitu 1,5% dikalikan 250 juta, maka diperoleh 3.750.000. Atas penjualan semennya dikenakan tarif 0,25% dikalikan 300 juta, maka diperoleh 750.000. Yang terakhir yaitu ada pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Untuk hal tersebut, PT Arif Jaya dikenakan PPh 23 dengan tarif 15%, maka diperoleh 12.750.000 dengan perhitungan 15% dikalikan 85 juta. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.